Hai, ketemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas materi tentang sudut dalam geometri ruang gitu ya, sudut antara garis dan garis. Kalau sekarang saya akan membahas materi tentang sudut antara garis dan bidang. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu untuk support channel saya ini. Lalu bisa like dan juga share ke teman-teman kalian ya. Nah, baik, di sini ada bidang C, ada bidang B dan garis A. Nah, namun sebelumnya kita pahami dulu apa sih pengertian sudut antara garis dan bidang itu sendiri ya. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis pada bidang. Apa sih, mumet ngeliat kalimatnya gitu ya. Kita langsung ke gambar. Di sini ada bidang B lalu garis A gitu ya. Maka sudut antara garis, nah ini kalau misalkan garis A dia memotong bidangnya gitu ya. Jadi kalau sudut antara garis ini saya buat jadi garis PQ gitu ya, karena pas bertepatan dia mentok di bidang B gitu ya. Maka sudut yang terbentuk adalah ini gitu ya. Jadi kalau di video sebelumnya definisi sudut kan dia sudut yang terkecil gitu ya, antara baik itu garis dengan garis ataupun garis dengan bidang. Nah ini misalkan garis PQ dengan bidang B, maka sudut yang terbentuknya adalah sudut yang terbentuk di titik Q ini gitu ya. Kalian bikin proyeksi titik P-nya ini sendiri. Kan kalau garis PQ proyeksinya ya P aksen Q di sini, maka sudut yang terbentuk adalah di sini. Sehingga besar sudut. Nah, untuk kedepannya soal-soal tentang sudut saya pakai simbol sudut seperti ini ya. Sudut antara garis PQ dengan bidang B itu sama aja sudut antara garis PQ dengan garis P aksen Q. Atau ini ya, lambangnya seperti ini nih. Sudut antara PQ dan bidang B, besar sudutnya sama aja dengan sudut, ini kan bentuknya kayak segitiga ya, besar sudut P, Q, P aksen. Jadi huruf yang di tengah-tengah ini adalah sudut yang nantinya akan dicari gitu ya. Kalau segitiga, sudut yang dicari itu dia hurufnya yang di tengah-tengah sini. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini saya sudah buat kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Yang ditanyakan besar sudut antara garis BG dan bidang ACGE. Nah, biar mudah, kalian gambar dulu. Gambar garisnya, gambar garis BG-nya, ini BG kan? Kalian gambar garis BG-nya. Yeps. Lalu bidang apa nih? Bidang ACGE ya. ACGE yang enak warnanya dibedain ya. ACGE. Ini kalian gambar ACGE-nya. Nah, ini kan ACGE. Yups, kalian boleh warnain. Nah, ini kalian boleh warnain deh ya, biar kelihatannya menarik dan juga gampang dicerna gitu ya. Karena kalau bangun ruang itu kan harusnya lebih enak nyata gitu, pakai benda-benda gitu. Tapi karena kita terbatas nih, lagi belajar daring gini, jadi ya bisa seperti ini. Kalian boleh modifikasi, boleh juga enggak gitu. Durasi nih. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi bidangnya ya. Bidang ACGE. Nah, ini garisnya garis BG. Jadi sudut yang terbentuk ya dia di sini ya. Sudut terkecilnya di sini. Kamu boleh gambar lagi garisnya. Lagi-lagi gambar garis. Nah, seperti biasa, kalau ada garis melintang ke diagonal bidang, kamu perlu bikin titik tengahnya di sini. Inilah dia. Garis proyeksinya ya. Jadi garis BG proyeksinya ke bidang ACEG ya, ini ya garis G. Kamu boleh bikin G aksen atau huruf lain. Di sini saya misalkan O. Nah, gitu ya. Jadi besar sudutnya yang ini nih. Yeps, nih ya. Besar sudut antara garis BG dan bidang ACEG adalah besar sudut antara garis BG dengan proyeksi garis BG ke bidang ACEG ya, ini garis GO. Saya buat lagi proyeksinya gitu ya. Nah, ini bisa buat segitiga jadinya.
Nah, gitu ya. Yuk kita langsung ke perhitungannya nih sekarang. Tadi kalau misalkan sudut kita pakainya inisial aja ya, berarti di sini besar sudut apa? Garis BG dengan bidang ACEG atau ACGE gitu ya. ACGE itu sama aja dengan besar sudut garis apa nih? Garis BG dengan proyeksinya garis BG. Proyeksinya garis BG ya ini ya, GO ya. BG atau OG gitu ya. BG OG. Nah, atau sama aja besar sudut segitiga BGO. Kan sudutnya yang dicari yang ini nih, yang di tengah-tengah. Jadi BGO. Nah, untuk nyari besar sudut G-nya kita cari dulu ukuran ininya ya, ukuran garis-garisnya tersebut ya. Nah, ini kan garis BG apa nih? Diagonal bidang kan? Garis BG-nya kamu cari ukuran BG-nya diagonal bidang. Kalau misalkan rusuknya 6, berarti diagonal bidangnya 6 akar 2 gitu ya. Ini kan siku-siku di sini nih. Nah, terus BO-nya atau OB-nya sama dengan berapa deh? Dia setengahnya dari diagonal bidang kan. Kalau dari B ke D kan dia diagonal bidang nih. Kalau ditarik kan dia setengahnya. Berarti kalau diagonal bidangnya 6 akar 2, setengahnya dari 6 akar 2 berapa? 3 akar 2. Nah, kamu boleh pakai rumus sinus untuk mengetahui besar sudut G-nya ini. Nah, pakai rumus sinus ya. Berarti sin sudut BGO sama dengan rumusin apa? Depan ya, depan per miring. Ini G nih, yang ada di depannya dia garis apa? Garis OB kan? Berarti OB per, lalu yang miringnya siapa? Ini ya, BG-nya miring karena kan dia tegak lurusnya di O, yang ini tegak, yang miringnya BG. OB per BG sama dengan OB-nya berapa panjang OB-nya? 3 akar 2 per BG-nya berapa? 6 akar 2. Kalau disederhanakan ini akar 2-nya dicoret habis ya. Tinggal 3 per 6. 3 per 6 disederhanakan jadi 1 per 2. Berarti sin sudut BGO sama dengan 1 per 2. Nah, maka sudut, waduh nggak kelihatan nih. Maka sudut, besar sudut BGO sama dengan sin berapa yang nilainya 1 per 2 untuk sudut lancip? Sin 30 derajat ya. Jadi besar sudut antara garis BG dan juga bidang ACGE, besar sudutnya 30 derajat. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terus stay tune ya. See you, bye-bye.